Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast ASN Berintegritas. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita sebagai calon aparatur negara, yaitu keberagaman di lingkungan CPNS. Bersama saya Akbar, selaku host, dan saya ditemani oleh 4 narasumber muda. Sudah ada Kak Salma, Kak Niken, Kak Chandra, dan Kak Fajrin. Halo Kak, mari kita sapa satu persatu narasumber kita yang hebat ini. Yang pertama silakan mungkin kepada Kak Salma untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Akbar untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Salma Nafisa dari RSUP Surabaya sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Fajri Jayatri, bekerja di RS PON Jakarta sebagai terapis bicara terampil. Halo semuanya, perkenalkan saya Shanatiana Davikri sebagai perawat terampil di Rumah Sakit RSUP Fatmawati Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fajrin Aljanah dari RSCM sebagai teknisi transfusi darah terampil. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah memperkenalkan diri. Mungkin selanjutnya kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini ya. Untuk pertanyaan pertama kepada semua narasumber, eh, lingkungan CPNS itu sering disebut sebagai miniatur Indonesia. Menurut kalian, mengapa alasannya begitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Saya izin menjawab ya pertanyaannya. Lingkungan CPNS sering disebut sebagai miniatur Indonesia karena mencerminkan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Salah satunya adalah dari keberagaman latar belakang daerah, di mana CPNS ini berasal dari berbagai macam provinsi, kota, dan desa di seluruh Indonesia, sehingga membawa budaya, bahasa, dan tentu saja kebiasaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, saya menambahkan dari Kak Salma. Selain itu, terdapat juga berbagai keberagaman dalam satu instansi CPNS, terdapat pegawai dengan suku, agama, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda, sama seperti masyarakat Indonesia secara umum. Baik, terima kasih Kang Akbar. Kak Salma, Kak Niken izin menambahkan sedikit. Kemudian di lingkungan CPNS juga terdapat perbedaan pendidikan dan disiplin ilmu. CPNS memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, hingga teknik yang mencerminkan keberagaman keahlian bangsa. Seperti itu, Kak. Ya, izin menambahkan kakak-kakak semua, di lingkungan CPNS juga terdapat perbedaan cara berpikir dan sudut pandang, di mana setiap CPNS memiliki pengalaman hidup dan pola pikir yang berbeda, sehingga menghadirkan berbagai perspektif dalam menyelesaikan tugas dan pelayanan publik. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak narasumber semua yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin selain itu, apakah ada lagi yang mendasari lingkungan CPNS kenapa dijuluki Indonesia? Oke, terima kasih Kak Akbar. Tentu saja kita semua disatukan oleh tujuan dan nilai yang sama. Meskipun kita beragam, seluruh CPNS dipersatukan oleh tujuan untuk mengabdi kepada negara berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Karena itulah lingkungan CPNS menjadi gambaran nyata Indonesia dalam skala kecil, di mana keberagaman bukanlah sebagai pemisah, namun kekuatan untuk membangun persatuan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Salma yang telah menambahkan. Eh, baik, dari tadi kan kita sudah membahas tentang keberagaman. Nah, dalam keberagaman tersebut, apa menurut kalian tantangan yang biasanya muncul? Oke, kalau dari saya, Kak, dalam keberagaman di lingkungan CPNS, terdapat beberapa tantangan yang biasanya muncul ya. Salah satunya adalah perbedaan gaya komunikasi yang disebabkan oleh latar belakang budaya dan daerah yang berbeda, sehingga memengaruhi cara berbicara, menyampaikan pendapat, dan menafsirkan pesan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Begitu. Kalau menurut saya pribadi, selain itu tantangan yang muncul adalah perbedaan kebiasaan dan etos kerja, di mana setiap individu memiliki kebiasaan kerja, disiplin waktu, dan cara menyelesaikan tugas yang berbeda-beda.
yang bisa memicu ketidakharmonisan jika tidak diselaraskan. Begitu pula juga terdapat perbedaan sudut pandang dan cara berpikir. Keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat perbedaan dalam mengambil keputusan atau pemecahan suatu masalah. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya, selain itu, tantangan juga datang dari potensi prasangka dan stereotip. Jika tidak disikapi dengan bijak, perbedaan suku, agama, atau daerah asal dapat memunculkan prasangka, sikap eksklusif, dan diskriminasi. Tidak hanya itu, jika tantangan tidak disikapi dengan baik, maka akan muncul kesulitan dalam kerja tim dan kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan dan menghambat kolaborasi dan efektivitas kerja tim. Baik, izin Kak Niken, Kak Chandra, dan Kak Fajrin. Benar sekali apa yang telah kakak-kakak semua sampaikan. Tentu saja tantangan di lingkungan CPNS ini memang beragam sekali. Oleh karena itu, CPNS perlu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, profesionalisme, serta nilai dasar ASN berakhlak agar keberagaman menjadi kekuatan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak narasumber semua. Selanjutnya, lalu bagaimana seharusnya CPNS menyikapi keberagaman ini? Oke, gimana sih caranya CPNS seharusnya menyikapi keberagaman dengan sikap dewasa, profesional, dan berlandaskan nilai kebangsaan serta nilai dasar ASN? Beberapa sikap yang perlu diterapkan antara lain menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, pendapat, dan latar belakang rekan kerja tanpa sikap diskriminatif. Izin menambahkan ya Kaniken, selain itu sebagai CPNS harus bersikap profesional dalam bekerja, di mana harus bisa memisahkan urusan pribadi atau latar belakang individu dari tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Seperti itu, Kak. Izin menambahkan juga, Kak, tentu saja sebagai CPNS harus bisa menerapkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, terutama nilai harmonis dan kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerja yang saling menghargai dan bekerja sama demi tujuan bersama. Kemudian terbuka terhadap perbedaan sudut pandang dan menganggap perbedaan sebagai sumber pembelajaran dan inovasi, bukan sebagai hambatan. Oke, baik kakak-kakak semua, izin menambahkan, tentu saja sebagai CPNS perlu juga untuk menjaga komunikasi yang santun dan efektif, mengedepankan dialog yang sehat, tidak emosional, serta menghindari ujaran yang dapat menyinggung perasaan satu sama lain. Dan sebagai CPNS, tentu saja kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, menempatkan persatuan dan integritas, dan dengan sikap tersebut, CPNS tidak hanya mampu hidup dalam keberagaman, tetapi juga mengubah keberagaman menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan dan juga meningkatkan kinerja sebagai aparatur sipil negara. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Untuk selanjutnya, mungkin pertanyaan kepada Kaniken ya. Menurut Kaniken, apakah keberagaman justru bisa menjadi kekuatan? Tentu saja, Kak, dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa saling melengkapi, bertukar ide, dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif dalam pelayanan publik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kaniken. Terus selanjutnya, mungkin ke pertanyaan kepada Kak Chandra ya. Menurut Kak Chandra, apa peran yang paling penting bagi CPNS dalam menjaga keberagaman? Baik, terima kasih Kak Akbar. Apa sih peran yang paling penting bagi CPNS dalam menjaga keberagaman, menjaga sikap netral, tidak diskriminatif, serta menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan? Seperti itu Kang Akbar. Baik, terima kasih kepada Kak Chandra. Untuk pertanyaan terakhir mungkin kepada Kak Fajrin dan Kak Salma ya. Apakah ada apa pesan-pesan Anda untuk para CPNS di seluruh Indonesia? Ya, pesan saya untuk para CPNS, jadilah aparatur negara yang berintegritas, profesional, dan berjiwa kebangsaan. Keberagaman yang ada di lingkungan CPNS adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memisahkan. Rawatlah toleransi, saling menghargai, dan semangat kebersamaan dalam setiap tugas. Baik, untuk dari saya, pesan untuk CPNS di seluruh Indonesia, tentu saja sebagai para CPNS di seluruh Indonesia harus memegang teguh nilai dasar ASN, yaitu berakhlak.
Utamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta terus belajar dan beradaptasi demi pelayanan publik yang berkualitas. Ingatlah bahwa ASN adalah perekat persatuan bangsa. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan wajah birokrasi dan kepercayaan masyarakat di masa depan. Terima kasih. Gitu Kak Akbar. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber semua. Baiklah, mungkin kita telah sampai di penghujung episode spesial kita tentang keberagaman di lingkungan CPNS kita pada hari ini ya. Dari perbincangan kita hari ini, mari kita sama-sama merenungkan keberagaman dalam tim CPNS pada sekedar data demografi. Lebih dari itu, ia adalah mozaik kekuatan. Setiap individu dengan latar belakang suku, agama, budaya, pendidikan, dan pengalaman yang berbeda membawa perspektif unik, ide-ide segar, dan solusi kreatif yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Bayangkan sebuah tim yang anggotanya berasal dari Sabang sampai Merauke dengan beragam adat istiadat, namun disatukan dalam satu tujuan, mengabdi untuk Indonesia. Ketika seorang CPNS dari ujung barat berinteraksi dengan rekannya dari ujung timur, saat mereka berkolaborasi mengatasi tantangan lapangan, disitulah esensi Bhinneka Tunggal Ika benar-benar hidup. Rasa cinta tanah air dan bangsa kita tidak hanya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu bangsakan. Ia terpancar nyata dari bagaimana kita menghargai atau menyanyikan dan merayakan keperbedaan. Bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita saling melengkapi demi mewujudkan cita-cita bersama. Lingkungan CPNS adalah miniatur Indonesia. Di sana, kita belajar bagaimana merangkul perbedaan sebagai modal utama membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Sebagai calon abdi negara, tanggung jawab kita adalah menjadi agen persatuan. Kita adalah perekat yang akan menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa ini di setiap kebijakan, setiap pelayanan, dan setiap senyum yang kita berikan kepada masyarakat. Mari kita terus pupuk semangat persatuan dan kesatuan. Tunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan terbesar kita. Karena di setiap perbedaan yang kita rangkul, di setiap tangan yang kita gandeng, di setiap hati yang kita satukan, disitulah Indonesia yang lebih kuat dan maju akan terus berdiri kokoh. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Terima Indonesia. kasih Kak. Terima kasih.